Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sultanul. Pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai tools-tools yang ada pada Microsoft Excel, di mana pada video saat ini kita akan khusus membahas mengenai format cell, yaitu format number. Nah, ini format number yang muncul pada jendela Microsoft Excel ya. Oke, kita punya sebuah data dari Microsoft Excel, di mana data ini saya ambil dari tugas kuliah saya, yaitu rencana anggaran biaya dari rumah tinggal 2 lantai. Jadi kita akan belajar menggunakan Microsoft Excel untuk menata data-data ini supaya rapi. Di mana data ini masih sangat kacau atau belum rapi. Contohnya di sini ada jumlah harga. Harga di sini kan satuannya seharusnya rupiah dan seterusnya ya, rupiah atau dolar atau apa gitu kan. Ini tapi angka biasa lah. Di sini kita akan coba rapikan menggunakan format number. Di jendela format number ini teman-teman bisa lihat ada beberapa tombol ya. Ada tombol yang berupa drop down list, yaitu sejumlah format number yang disediakan oleh Microsoft Excel. Lalu juga ada di sini pintasan-pintasannya, yaitu untuk accounting kita drop down, kita pilih digitnya atau sistem mata uangnya. Lalu ada persentase, ada desimal, accounting desimal, lalu ada pembulatan untuk number custom ya. Oke, kita tidak hanya belajar melalui jendela ini, tapi kita akan juga belajar melalui jendela format cell, yaitu bisa kita klik di pojokan number ini, atau kita juga bisa klik CTRL plus 1 ya, CTRL plus 1, dimana general ini akan membaca secara otomatis. Jadi tidak ada spesifikasi format, tapi akan membaca otomatis. Ketika kita memasukkan sebuah teks, maka general ini akan mendefinisikan itu sebagai teks. Kalau kita memasukkan sebuah angka, maka general ini akan secara otomatis mendeteksi itu sebagai number atau angka. Jadi general ini tidak bisa dirubah karena ini sistem bawaan. Lalu ada number di sini ada muncul beberapa contoh, beberapa opsi. Yang pertama ada decimal place. Jadi decimal place ini akan memunculkan berapa angka desimal yang akan kita munculkan. Semisal di sini kita munculkan 0, maka akan ada 0 desimal. Contohnya semisal saya ambil di sini ya, di bagian durasi. Bagian durasi ini kita blok yang J11. Kita aktifkan jendela format cell juga. Kita masukkan number decimal place misal 0, maka akan hanya menjadi 4. Tapi ketika kita masukkan 1, akan menjadi 4,0. Kita decimal place-nya 2, akan menjadi 4,00. Di sini muncul ya sampelnya. Sebelum berubah di sini akan muncul sampelnya terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada use 1000 separator, koma. Maksudnya apa? Jadi ketika kita punya angka di atas ribuan, nah ini kan sebuah angka di atas ribuan ya, tidak ada komanya. Jadi kita terkadang bingung ini berapa ribu atau berapa juta. Kita bisa gunakan separator di sini. Nah, ini bisa kita centang untuk memunculkan angka ribuannya, angka pemisah atau tanda pemisahnya, yaitu koma atau titik. Ketika ini kita oke, nah, maka di sini akan dengan jelas bisa terbaca 8.238.000 tanpa kita harus menghitung berapa digitnya. Seperti itu. Di bagian number, kategori number juga ada beberapa opsi untuk negatif number. Jadi ketika kita menuliskan bilangan negatif, di sini semisal saya jadikan negatif ya, saya jadikan negatif. Jadi ketika kita memunculkan bilangan negatif dan di sini kita use separator, ada beberapa opsi. Ketika bilangan itu negatif, bilangan itu bisa tetap kita jadikan warna hitam. Nah, ini di pertama ya, di bagian pertama bisa tetap kita jadikan warna hitam dengan menambahkan simbol minus, atau bisa kita jadikan warna merah tanpa menggunakan simbol minus. Yang pertama kan warna hitam dengan simbol minus. Yang kedua warna merah tanpa simbol minus. Yang ketiga warna hitam dengan simbol minus. Dan yang keempat warna merah dengan simbol minus. Jadi ada 4 opsi. Semisal kita pilih yang nomor 1, maka akan menjadi warna hitam dengan simbol minus. Ketika kita pilih nomor 2, akan menjadi warna merah tanpa simbol minus. Begitu juga seterusnya, ketiga dan juga keempat. Nah, seperti itu fungsi dari pilihan yang ada di sini. Lalu sekarang kita masuk ke currency. Currency ini sama seperti number. Sama seperti number konsepnya. Bedanya apa antara currency dan juga number? Currency dan number ini bedanya, kalau currency itu berupa keuangan. Jadi di sini ada tambahan, yaitu berupa simbol atau simbol mata uangnya. Ada banyak sekali kurs-kurs yang ada di sini. Bukan kursi, apa namanya ya? Simbol mata uang lah, rupiah, dolar, pound sterling, seperti itu. Nah, di sini ada juga nun untuk tidak menghiraukan berapa atau rupiahnya atau berapa nilai uangnya. Bisa kita nunkan atau bisa digunakan nilai rupiah atau yang lain, seperti itu. Dan untuk negatif number juga sama seperti number tadi konsepnya. Bedanya apa ketika kita memilih number dan currency? Itu tadi yang sudah saya katakan, bahwasannya ketika number tidak ada simbol apapun.
hanya simbol plus atau minus. Tapi kalau currency akan ada simbol berupa mata uang. Contohnya ketika kita oke di sini, nah ini akan menjadi mata uang rupiah. Seperti itu ya. Misal ini kan kalau rupiah kan atau uang kan tidak ada minusnya. Nah, di sini muncul 8.238.000 rupiah. Sementara yang lain kan enggak. Itu kalau currency. Kalau accounting, apa bedanya accounting? Kalau accounting di sini juga sama memilih simbol untuk mata uang dan kita oke, akan otomatis tersusun rapi. Jadi ketika kita menggunakan currency, ya, misal ini kita blok, kita menggunakan currency dan simbolnya rupiah, kita oke. Nah, ini kan tidak rapi ya, rupiahnya di tengah, agak ke sini. Supaya rapi dalam keuangan, kita gunakan accounting. Nah, ketika menggunakan accounting, rupiahnya otomatis berada di sebelah kiri semua, menjadi rata. Ini kan terlihat lebih rapi ya. Itu fungsinya format number untuk accounting. Lalu untuk date atau tanggal, kita pindah ke bagian tanggal, start dan juga finish, di bagian F dan juga G. Ini untuk percobaan kita dalam hal tanggal. Dalam tanggal ada banyak opsi yang ditawarkan di sini. Yang pertama, kita atur dulu untuk lokasinya. Bisa kita gunakan Indonesia, bisa kita gunakan Afrika, Albania, dan negara-negara lain. Di sini banyak banget untuk pilihan-pilihannya. Kita klik Indonesia, atau kita klik yang English Indonesia, juga ada atas sendiri tadi. Nah, jadi di sini ada baris pertama dan kedua, ada tanggal, bulan, dan tahun dalam bentuk angka. Dan yang kedua ada tanggal, bulan, dan tahun dalam bentuk teks ya, bulannya dalam bentuk teks. Sama dengan yang ini, 14.03.12 dan 14 Maret 2012. Bedanya ada pada tanda bintang. Tanda bintang ini apa? Di sini ada penjelasannya. Date format display date and time serial number as data values, as date values, date format then begin with an address. Yang pokoknya ini kalau diartikan ya, mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya tidak bagus ya, karena memang bukan dari jurusan bahasa Inggris atau tidak bisa bahasa Inggris. Pokoknya artinya di sini, kalau kita milih antara dua format ini, maka ini akan menyesuaikan dengan tanggal atau sistem penanggal yang ada di laptop kita atau di perangkat kita, di laptop atau di PC kita, otomatis akan menyesuaikan. Maksudnya dalam hal apanya? Di sini kita pilih bulannya itu dalam bentuk angka atau teks yang pertama. Lalu di setting perangkat itu kan ada sistem bulannya dulu, baru tanggal, baru tahun, atau tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Nah, itu yang akan menyesuaikan dengan laptop atau perangkat kita. Di sini kita tinggal memilih dalam bentuk angka atau dalam bentuk teks untuk bulannya. Untuk yang 1 dan 2. Untuk yang ketiga, ini tidak akan berpengaruh pada sistem perangkat kita, yaitu tahun, strip, bulan, strip, tanggal. Nah, ini otomatis ketika tadi awalnya 1 April 2022, otomatis menjadi 2022 04 01. Atau teks atau format lain yaitu 01 04 2022. Sama seperti ini. Bedanya ada 20-nya. Di yang keempat dan kelima ini ada bedanya antara 14.03.2012 dan juga 14.03.2012. Bedanya ada pada tahunnya. Tahunnya kalau yang keempat ini digitnya ribuan. Kalau yang kelima digitnya puluhan saja. Jadi ketika kita memasukkan 95 atau 1995, di sini akan terbaca 95 gitu aja. Ketika di sini 2012, di sini hanya 12. Ketika di sini 2022, maka ketika ini 2022, maka ketika kita klik ini akan menjadi 22 saja. Lalu selanjutnya yaitu tanggal, bulan dalam bentuk teks dan juga tahun. Dan yang paling akhir yaitu memunculkan hari. Hari, tanggal, bulan, tahun. Kita oke. Nah, otomatis memunculkan hari, tanggal, bulan, tahun. Dan di format sel ini sebelum kita oke, kita bisa melihat tampilan sebelum kita oke. Nah, ini tampilan sebelum kita oke. Ini menggunakan apa ini? Azerbaijan apa ini? Nah, ini kita akan Indonesia ya. Ini ada sampelnya atau previewnya sebelum kita oke. Nah, itu untuk tanggal ya, untuk penanggalan, start untuk penanggalan. Lalu selanjutnya untuk jam. Untuk jam semisal di sini kita tuliskan contoh 09.00. Jangan 09.00 biar kelihatan 09.25 menit, 30 menit 25 detik. Nah, kita masuk ke date. Ke time. Ya, date kan sudah tadi. Di time ini juga ada 5 format. Ada 5 format. Di mana format pertama sama seperti date tadi, yaitu berhubungan dengan sistem kita, yaitu ada tanda bintangnya, yaitu dengan format yang sama seperti sistem perangkat kita. Ketika sistem perangkat kita berubah, maka otomatis di Excel akan berubah juga. Ketika kita menggunakan tipe yang pertama. Tipe yang kedua yaitu dengan tipe atau dengan sintaks jam, .2, menit, .2, detik. Sama halnya dengan tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga
bedanya yaitu di sini bisa kita lihat di sampel ada 0, 9, 30, 25. Di tipe yang ketiga yaitu 9, 30, 25 tidak ada penambahan 0 di depannya. Jadi kalau satuan harus ditulis satuan 1 digit. Kalau yang kedua satuannya tetap ditulis 2 digit. Begitu juga dengan yang keempat dan kelima. Yang keempat di sini sampelnya yang keempat tidak ada nolnya. Yang kelima ada nolnya pada digit satuan, bukan digit. Yang digit satuan ada nolnya, yang ini tidak ada nolnya. Itu untuk time. Oke. Semoga bisa difahami ya sampai sini. Kita lanjut ke bobot. Di sini bobot seharusnya menggunakan persentase. Bobot ini seharusnya menggunakan persentase. Sekarang coba kita rubah menjadi persentase, yaitu menggunakan percentage. Nah, percentage di sini tidak ada pilihan opsi apapun, hanya pilihan decimal place-nya berapa digit. Misal di sini kita gunakan 4 digit ya. Biasanya kan kalau dalam matematika atau fisika ya penelitian kan biasanya 4 digit yang paling umum digunakan. Misal kita gunakan 4 digit. Di sini otomatis akan menyesuaikan 4 digit. Misal semua kita gunakan 4 digit. Atau kita coba menggunakan format pointer yang kita sudah pelajari sebelumnya. Format pointer kita blok yang ada di sini. Nah, seperti ini. Jadi kepencet. Menjadi persentase seperti ini. Misal kita rubah menjadi 3 digit juga bisa, tinggal kita blok atau kita pilih datanya. Kita pilih datanya menjadi 3 atau 2 digit. Nah, otomatis jadi seperti ini. Teman-teman jangan khawatir dengan nilai yang muncul di sini, karena nilai yang muncul di sini adalah nilai asli, tapi display akan tetap, kalau kita print yang tetap muncul akan yang ini, bukan yang ada di atas ini. Sesuai display format cell yang kita pakai. Lalu kita gunakan juga contoh lain, misalnya tadi kita samakan ya rupiahnya biar tidak bingung. Nah, ini tadi kan bobotnya menggunakan persen. Di sini lanjut kita gunakan pecahan. Coba kita gunakan pecahan atau fraction. Nah, ini ada fraction. Fraction ini ada beberapa pilihan. Ya, ada banyak pilihan. Yang pertama ada up to 1 digit. Maksudnya up to 1 digit ini pembulat dan juga pembilangnya. Penyebut dan juga pembilang ya. Pembilang dan penyebutnya itu 1 digit. Jadi misal ini kita oke. Nah, akan berarti 00 karena tidak sampai 1 digit. Lebih dari 1 digit harusnya. Ini baru bisa 1/7. Yang ini mungkin bisanya 2 digit, up to 2 digit. Nah, akan muncul 2/23. Yang ini juga sama 2 digit. Nah, jadi kalau di sini up to 1 digit, maka hanya 1 digit saja, 1/7. Berarti dari 0 ya. Dari 0/1, 1/1 sampai 9/9. Kalau up to 2 digit, berarti mulai dari 11 atau 10 ya, 10/99. Kalau up to 3 digit, berarti mulai dari 1000/999. 999/999. Pokoknya penyebutnya itu 3 digit, 2 digit dan 1 digit sesuai di sini. Atau kita gunakan fraction dengan bilangan bulatnya. Semisal di sini kita punya angka ya, kita ambil di luar ini. Kita punya angka 15/10 misal. Nah, ini menjadi custom. Sebentar, saya ganti number. 15/10. Nah, di sini kita masuk ke fraction. Semisal kita menggunakan 1 digit akan menjadi 1/2. Karena 15/10 kan 3/2 ya. 3/2 itu kan berarti 1/2. Lalu kalau kita gunakan 2 digit akan menjadi 1/2 tetap. Karena ya cuma 2, biasanya 1 digit. Kalau 3 digit juga sama tetap. Nah, di sini bedanya kalau kita menggunakan S-halves alias pecahannya atau sisanya itu pasti setengah. Atau kita gunakan S-quarters menjadi 2/4. S-eighths menjadi 4/8, 8/16. Jadi ini tinggal kita atur belakangnya aja. Mulai S-half, quarters, eighths, dan juga sixteens. Atau bisa menggunakan juga pecahan puluhan, S-teens dan juga S-hundreds, pecahan per 10 atau per 100. Nah, misal di sini kita masukkan 23/7, yang enggak bulat ya. Nah, di sini akan muncul 3 29/100. Yang ini 3 3/10. Lalu ini 3 5/16, 3 2/8, 3 1/4, 3 1/2 seperti itu. Kalau di up to 1 digit menjadi 3 2/7. Kalau up to 2 digit menjadi 3 2/7. 3 digit juga sama 3 2/7. Itu untuk fraction. Oke, lanjut kita ke scientific. Semisal ini kita gunakan sebagai scientific. Scientific itu apa? Scientific itu ketika teman-teman menggunakan pangkat yang terlalu banyak. Semisal saya gunakan di sini atau saya tuliskan di sini 1000. Lalu 10.000. Nah, ketika kita menggunakan scientific di sini akan menjadi 1 E plus 03. Maksudnya itu 1 dikali 10 pangkat 3 gitu ya. Kalau koma juga sama, 0,00001. Entah berapa koma ini ya. Kita masuk ke scientific akan menjadi 1 E min 06. Atau 1 kali 10 pangkat min 6. Biasanya teman-teman jumpa ini ketika di pembahasan mengenai fisika ya. Jadi 1 kali 10 pangkat berapa gitu. Di sini kita bisa atur desimalnya berapa, ada 0 digit, 1 digit sampai banyak, sampai
banyak bisa. 100 digit misal juga bisa. Oh enggak bisa ya, 2 digit maksimal 99 digit yang bisa kita masukkan. Lalu teks. Ketika teks otomatis akan menjadi sebuah teks. Nah, ini kita klik teks akan di teks. Nah, bedanya apa ketika sudah benar teks dan juga ini kan harusnya kan teks ya, pekerjaan ini kan harusnya teks berupa teks. Ini kenapa kok beda dengan yang atas? Yang atas ini terdefinisi sebagai general atau dia terbaca otomatis menjadi teks. Tapi yang bawah ini accounting, makanya dia agak menjorok ke depan, ya kan? Sama halnya seperti ini, proyek ini. Proyek ini sedikit menjorok karena di sini custom. Misal ini kita jadikan teks atau bisa kita pilih di sini ya. Kita bisa pilih di sini teks. Nah, otomatis dia akan masuk. Ini juga saya pilih separuh sebagai perbandingan. Saya pindahkan menjadi teks. Nah, dia akan masuk. Atau bisa juga kita lewat format cell, kita klik teks. Nah, dia akan masuk. Itu ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu spesial. Spesial ini untuk penulisan-penulisan spesial ya. Hampir sama seperti custom. Nah, sebelum kita masuk ke custom, saya harap teman-teman sudah memahami dari general, number, currency, accounting, date, time, percentage, fraction, scientific, dan juga teks terlebih dahulu. Karena di custom nanti kita akan belajar menggunakan rumus-rumus yang kita masukkan sendiri atau custom format number. Oke, sekian bisa saya cukupkan penjelasan dari video kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan pada teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa klik tombol subscribe untuk mendukung perkembangan dan kemajuan dari channel ini. Saya Muhammad Ridwan Hakim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.